sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo, perkenalkan nama saya Andre Tuan dengan NIM 2423812013 kelas D Prodi Pelayanan Hutan jurusan Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penatagunaan kawasan hutan. Kita mulai dari latar belakang. Hutan memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan dari aspek ekologis, ekonomis, dan sosial. Berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, tata air, serta habitat keanekaragaman hayati. Saat ini kawasan hutan menghadapi tekanan akibat pembangunan alih fungsi dan aktivitas ilegal. Ditemukan adanya penyimpangan fungsi kawasan seperti perkebunan sawit ilegal dan pertambangan tanpa izin. Kondisi ini menyebabkan degradasi hutan dan menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penatagunaan kawasan hutan yang tepat, berbasis data dan berkelanjutan. Yang berikutnya ada data kawasan. Total data kawasan 500.000 hektar. Yang pertama ada hutan lindung 150.000 hektar, hutan produksi terbatas 100.000 hektar, hutan produksi 200.000 hektar, hutan produksi konservasi 50.000 hektar. Yang berikutnya ada permasalahan utama. 30% produksi telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal. Yang pertama, menyebabkan kehilangan fungsi produksi hutan dan kerugian negara. Yang kedua, kerusakan pada hutan lindung akibat aktivitas pertambangan tanpa izin. Yang ketiga, mengganggu fungsi lindung seperti tata air dan pencegahan bencana. Dan keempat, usulan pelepasan 20.000 hektar hutan produksi konservasi. Yang berikut berpotensi mempercepat deforestasi jika tidak dikaji dengan baik. Berikutnya, ketidaksesuaian antara fungsi kawasan dengan kondisi di lapangan, menunjukkan lemahnya pengendalian tata guna hutan. Yang berikut, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, aktivitas ilegal masih terus berlangsung. Potensi konfliknya antara kepentingan pembangunan kelestarian lingkungan, perlu keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Langkah penatagunaan. Inventarisasi dan verifikasi data. Yang pertama, mengumpulkan data kondisi aktual kawasan seperti luas, kerusakan, dan alih fungsi. Kedua, evaluasi kesungguhan fungsi kawasan. Menilai apakah fungsi hutan masih sesuai dengan kondisi lapangan, dan penegakan hukum, menindak perkebunan sawit ilegal dan pertambangan tanpa izin. Rehabilitasi dan restorasi hutan, revitalisasi pada hutan lindung dan kawasan yang terdegradasi. Kajian AMDAL dan perencanaan tata ruang. Menilai dampak lingkungan sebelum pelepasan kawasan. Pelipatan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengawasan dan monitoring berkala. Yang berikut ada pendekatan ekologis. Menjaga fungsi tata air atau hidrologi. Pertama, hutan berperan sebagai penyimpanan air, mencegah banjir dan kekeringan. Yang berikut, perlindungan keanekaragaman hayati, menjaga habitat flora dan fauna agar tidak punah, mencegah deforestasi dan degradasi hutan, mengendalikan alih fungsi lahan dan aktivitas ilegal, mengurangi risiko bencana dan lingkungan seperti erosi, longsor, dan banjir, menjaga keseimbangan ekosistem, interaksi antara tanah, air, tumbuhan, dan satwa tetap stabil, mitigasi perubahan iklim, hutan menyerap karbon dan mengurangi emisi rumah kaca seperti rehabilitasi kawasan yang rusak, penataan kembali atau revitalisasi dan pemulihan ekosistem. Yang berikut ada pendekatan ekonomis. Pemanfaatan sumber daya hutan secara ilegal dan berkelanjutan. Yang pertama, mengoptimalkan hasil hutan tanpa merusak ekosistem, peningkatan pendapatan daerah melalui sektor kehutanan, pajak, dan izin usaha yang sah, mengurangi kerugian negara, penertiban aktivitas ilegal seperti sawit, tambang, dan izin
pengembangan ekonomi masyarakat lokal, mendorong usaha berbasis hutan seperti hutan, hasil hutan non-kayu, dan agroforestry. Yang berikut ada efisiensi pemanfaatan lahan, memanfaatkan kawasan sesuai dengan fungsi dan bentuknya. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, tetap memperhatikan keseimbangan dengan kelestarian hutan. Konsep ekonomi berkelanjutan, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak generasi yang mendatang. Berikutnya ada pendekatan sosial, pelibatan masyarakat dan pengelolaan hutan. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan, mengurangi konflik lahan. Penyelesaian konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, membuka peluang kerja dan usaha berbasis hutan, pengangkutan hak masyarakat adat, menghormati dan melindungi hak tradisional masyarakat, pendidikan dan kesadaran lingkungan, meningkatkan pemahaman pentingnya menjaga hutan, pengembangan program perhutanan sosial, memberikan akses ilegal kepada masyarakat untuk mengelola hutan, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya, distribusi pemanfaatan hutan secara merata dan berkelanjutan. Yang berikutnya ada dampak pelepasan hutan. Dampak positifnya adalah infrastruktur berkembang, ekonomi meningkat. Kalau dampak negatifnya ada deforestasi, hilangnya habitat satwa, risiko banjir dan longsor, emisi dan karbon meningkat. Yang terakhir ada kesimpulan. Penata gunaan kawasan hutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Ditemukan berbagai permasalahan seperti alih fungsi ilegal, kerusakan hutan lindung, dan lemahnya pengawasan. Pendekatan terpadu seperti ekologis, ekonomis, sosial diperlukan dalam penataan ulang kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan memiliki dampak positif dan negatif yang harus dipertimbangkan secara matang. Diperlukan kebijakan yang tegas berbasis data, berorientasi pada berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang baik akan menentukan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Sekian dan terima kasih.